Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Pada hari ini, materi yang akan kita bahas yaitu indahnya membangun mahligai rumah tangga. Berikutnya, kita masuk ke hukum nikah. Nah, hukum asal pernikahan adalah mubah. Apa itu mubah? Mubah artinya boleh, ya. Boleh-boleh saja. Jadi hukum asal pernikahan itu mubah, boleh. Namun, dia bisa berubah menjadi wajib. Nah, kapan dia menjadi wajib? Ketika orang tersebut telah mampu menafkahi secara lahir dan batin, dia juga sudah mampu melaksanakan hak dan kewajibannya, dan dia dikhawatirkan akan terjatuh pada kemaksiatan ketika dia terus bersendiri, ya, seperti itu. Maka hukumnya wajib dia untuk menikah. Ya, ketika misalnya syahwatnya sudah memuncak untuk menikah dan memang sudah secara kemampuan dia sudah mampu, maka hukumnya wajib. Kemudian dia bisa hukum mubah tadi bisa menjadi sunnah. Kapan dia menjadi sunnah? Ketika mampu untuk menafkahi, sudah mampu melaksanakan hak dan kewajiban, dan dia masih sanggup untuk mengendalikan diri dari godaan yang menjerumuskan pada perzinahan. Kalau yang tadi yang pertama, dia sudah dikhawatirkan untuk bermaksiat, ya, terjatuh pada kemaksiatan. Kalau yang kedua ini, dia masih bisa menahan diri untuk hal tersebut, maka hukumnya sunnah. Kemudian yang ketiga adalah makruh. Kapan dia makruh? Ketika dia belum mampu menafkahi, belum mampu juga melaksanakan hak dan kewajiban, tapi syahwatnya sudah memuncak, ya, untuk menikah. Hasratnya sudah besar untuk menikah, maka ini hukumnya makruh, ya. Dan untuk orang-orang yang berada pada ranah ini, ya, ada anjuran dari Rasulullah SAW untuk dia berpuasa, ya, berpuasa supaya syahwatnya itu bisa diredam, ya. Dan yang paling terakhir, hukum nikah itu menjadi haram, ya. Ternyata nikah itu bisa menjadi haram. Kapan itu? Ketika dia tidak mampu menafkahi, tidak bisa melaksanakan hak dan kewajibannya, dan yang paling membuat dia jatuh pada keharaman karena dia menikah tujuannya untuk menzolimi, yaitu misalnya menyakiti, ya, balas dendam dan seterusnya, ya. Maka pernikahan semacam ini itu pernikahan yang diharamkan oleh agama kita. Kemudian kita masuk kepada rukun dan syarat pernikahan. Apa itu rukun? Ya, rukun itu adalah sesuatu yang harus ada di dalam amalan. Kapan salah satu rukun dari amalan itu tidak ada, maka amalan itu tidak ada. Jadi misalnya kita bahas ini pernikahan. Ya, ada 5 rukun pernikahan, ya, calon suami, calon istri, wali nikah, saksi dan ijab kabul. Kalau salah satu di antara rukun itu tidak ada, misalnya ada yang menikah tidak ada walinya, maka itu tidak sah. Nah, apa itu syarat? Syarat itu adalah sesuatu yang harus ada sebelum amalan. Jadi, misalnya syarat pernikahan, berarti dia harus ada sebelum pernikahan itu dilakukan, ya. Jadi misalnya satu rukun nikah adalah calon suami. Apa syaratnya? Calon suami harus Islam, berakal sehat, hubungan dengan calon istri bukan mahram. Ini sudah dijelaskan tadi, ya. Kemudian berdasar pada keinginan sendiri, tidak dipaksa. Jadi tidak ada paksaan dalam menikah, ya, tidak boleh ada paksaan. Kemudian yang terakhir adalah tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah. Itu untuk rukun yang pertama. Rukun yang kedua, calon istri syaratnya Islam, berakal sehat, hubungan dengan calon suami bukan mahram, ya, berdasar pada keinginan sendiri atau tidak dipaksa. Ini sama dengan yang tadi. Kemudian tidak berada dalam ikatan pernikahan dengan laki-laki lain. Nah, ini ada hal yang berbeda dengan syarat dari calon suami. Kalau calon suami itu tidak ada syarat ini, ya, tapi di perempuan atau calon istri ada. Kenapa? Karena di dalam agama kita itu tidak dibenarkan yang namanya poliandri. Ya, poliandri itu apa sih? Ya, poliandri itu satu istri, ya, kemudian punya beberapa suami, itu tidak boleh. Nah, kenapa tidak boleh?
Karena di dalam agama kita itu sangat memperhatikan masalah nasab atau garis keturunan. Nah, sementara garis keturunan yang kita pahami itu berasal dari jalur ayah, gitu ya, dari jalur ayah. Nah, kalau dia tidak, anggaplah satu istri terus ada dua suaminya. Nah, istri ini hamil, itu kan tidak jelas siapa yang menghamili, ya. Suami yang mana? Suami yang satu kah? Suami yang kedua kah? Nah, sehingga nasabnya nanti tidak jelas, ya. Nah, makanya kenapa di dalam agama kita itu tidak dibenarkan namanya poliandri. Kemudian, tidak berada dalam masa iddah. Ya, ini kalau misalnya ada calon istri, dia berada dalam masa iddah, ya nanti dibahas ya masa iddah itu apa. Masa iddah itu intinya masa menunggu setelah dicerai. Ya, jadi ketika sudah bercerai tidak boleh langsung menikah, dia harus menunggu beberapa saat dulu. Ya, dengan batas waktu yang sudah ditentukan dalam syariat kita, ya. Nah, kalau ada seorang calon istri, dia masih baru saja suaminya meninggal atau baru saja dia bercerai dari suami pertamanya, maka dia tidak boleh dinikahi. Kapan dinikahi maka tidak sah pernikahannya. Dan yang terakhir, tidak berada dalam ihram haji atau umroh. Yaitu 2 rukun ya. Kemudian rukun yang ketiga adalah wali nikah. Nah, wali nikah itu berasal dari mempelai perempuan. Jadi, wali nikah di sini adalah wali nikah yang asalnya dari mempelai perempuan. Maksudnya nasab dari mempelai perempuan. Apa syarat menjadi wali? Yang pertama laki-laki, ya. Berarti perempuan tidak boleh jadi wali ya. Yang pertama laki-laki. Kemudian kedua, balik dan berakal sehat. Islam, merdeka, memiliki hak perwalian, tidak ada halangan untuk menjadi wali dan adil. Nah, siapa-siapa yang berhak menjadi wali nikah? Yang pertama adalah bapak. Kalau bapak tidak ada, baru kakek. Ya, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki sebapak, kita sudah jelaskan tadi pada mahram. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung berarti keponakan ya. Keponakan dari saudara sebapak, kemudian paman kandung, paman sebapak, anak laki-laki dari paman sekandung, dan anak laki-laki dari paman sebapak atau sepupuh. Ya. Nah, kalau misalnya semuanya tidak ada, maka wali hakim boleh untuk menikahkan. Kemudian yang berikutnya masalah saksi, ya. Rukun yang keempat itu adalah saksi. Saksi nikah. Apa syaratnya saksi nikah? Yang pertama adalah laki-laki. Kemudian beragama Islam, balik, ya, mendengarkan dan memahami perkataan dua orang yang melakukan akad. Jadi yang menjadi saksi ini harus tahu, ya, apa yang diucapkan oleh pelaku akad. Ya, pelaku akad itu ada dua ya, ada wali nikah dan ada mempelai laki-laki. Terus dia bisa berbicara, melihat, berakal, tidak fasik, adil. Nah, itu syarat untuk saksi nikah. Dan yang terakhir sekali dari syarat dan rukun nikah ini adalah ijab kabul. Apa itu ijab? Ijab itu adalah lafal yang diucapkan oleh wali nikah yang menunjukkan penyerahan kepada pengantin laki-laki. Nah, perlu kita pahami bahwa seorang anak perempuan ketika dia belum menikah, maka segala tanggung jawab ya perwaliannya itu berada pada bapaknya. Nah, kalimat ijab ini adalah kalimat yang diucapkan oleh wali kepada mempelai laki-laki untuk menyerahkan tanggung jawab tersebut. Ya, makanya biasanya kalimat ijab itu misalnya ya, saya nikahkan anak saya nikahkan engkau ya dengan anak saya Fulana binti Fulan dengan mahar sekian dibayar tunai. Nah, itu diucapkan oleh wali nikah. Nah, adapun kabul itu diucapkan oleh pengantin laki-laki yang menunjukkan penerimaan. Makanya biasanya ucapannya itu saya terima nikahnya Fulana binti Fulan dengan mahar sekian dibayar tunai ya. Nah, itu maksudnya. Nah, apa syarat-syarat ijab kabul? Nah, yang pertama menggunakan kata-kata yang bermakna menikah. Ya, jadi harus jelas bahwa kata-kata yang digunakan betul-betul kata-kata yang memang digunakan untuk pernikahan. Kemudian lafal ijab kabul diucapkan oleh pelaku akad. Siapa pelaku akad? Ya, ada dua, wali nikah dengan pengantin laki-laki. Wali nikah mengucapkan ijab, pengantin laki-laki mengucapkan qabul, ya.
Kemudian antara ijab kabul harus bersambung, tidak boleh diselingi perkataan. Ya, jadi misalnya setelah wali mengatakan saya nikahkan kau dengan anak saya fulana binti fulan dengan mahar sekian dibayar tunai, itu langsung disambung. Tidak boleh mengatakan kayaknya, tidak bisa. Dia harus bersambung, ya. Kemudian pelaksanaan ijab kabul harus berada pada satu tempat, ya. Pada satu tempat dan tidak ada persyaratan apapun. Maksudnya tidak dia berada dalam satu tempat. Nah, maka pernikahan yang tidak berada dalam satu tempat itu tidak sah. Pada sebagian ulama mengatakan seperti itu, ya. Kemudian tidak dibatasi dengan batas waktu, ya. Jadi tidak ijab kabul itu tidak berbatas waktu. Misalnya hanya berlaku hanya berapa hari dan seterusnya, itu tidak seperti itu. Ya, itulah materi yang terakhir. Ya, kami ucapkan syukran wa jazakumullah khair ya atas perhatian kita menyimak penjelasan kami. Segala yang benar ya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala ya, dan segala yang salah ya berasal dari hamba yang dhaif ini ya, dan syaitan laknatullah alaik. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.